Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarod Haumar Kasih dari kelas 10 LB absen 22. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme codingan project saya, yaitu kasir. Pertama-tama kita akan melihat struktur database-nya terlebih dahulu. Di sini ada tiga tabel yang berada di database kasir saya. Yang pertama adalah user, ini menampung ID kasirnya. Di sini ada ID 1, kasir, dan password. Yang kedua adalah barang. Di sini barang di sini diinput secara manual di database karena saya tidak menggunakan CRUD tambah barang di dalam project saya. Di sini ada Rinso dan juga sari roti sebagai isinya. Dan yang terakhir adalah tabel transaksi yang di sini masih kosong ya. Untuk tabelnya di sini menggunakan primary key. Maksud saya menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram, gimana atau menggunakan foreign key. Yang di sini saya menggunakan ID barang sebagai foreign key di dalam tabel transaksi. Kemudian mari kita lihat codingan dari project kasir saya. Yang pertama adalah button login. Di sini kita membutuhkan MySQL data client untuk menyambungkan codingan kita dengan database. Itu dengan memanage nugget untuk mendownload MySQL data terlebih dahulu sebagai sambungan atau konektor. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada file MySQL data ini sebagai konektornya untuk menggunakan konektor ke database kita. Yang pertama kita ada dim. Dim ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah fungsi. Di sini saya mendeklarasikan con sebagai koneksi. Di sini ada codingan atau script codingan untuk menyambungkan database dengan codingan. Di sini ada localhost sebagai server, root sebagai user, passwordnya kita kosongkan, dan database saya yaitu final. Kemudian kita langsung ke button click. Di sini saya mendeklarasikan dim pada nama sebagai txt nama. Di sini dan juga password sebagai txt password. Di sini. Kemudian saya menggunakan if jika txt nama dan juga txt password ini kosong atau tidak diisi, maka akan muncul export harap isi nama atau password. Kita akan mencoba seperti ini. Kemudian kita mencoba try di sini berfungsi untuk mencoba untuk mengisi atau menginput data yang diinput user ke dalam database. Jika data itu salah, maka akan muncul message box gagal. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana CMD parameter ini bekerja. Gimana CMD parameter ini untuk menambahkan atau mengambil sebuah data dari database. Di sini kita select count untuk memastikan apakah ada user berupa nama atau password. Di sini ada saya deklarasikan dengan dim lagi untuk dim. Maksud saya mendeklarasikan dim dengan count untuk
memeriksa apakah data user ini sudah ada atau belum. Jika ada sebuah data atau jika ada sebuah data di dalam database, maka itu akan langsung berhasil terpanggil dan kita langsung berada di halaman kasir. Jika inputan ini tidak sesuai, maka akan muncul ini, nama atau password salah. Nah ini fungsinya jika kita menggunakan if count. Jika data yang kita masukkan itu benar, maka data ini kita langsung berhasil masuk ke halaman kasir. Atau jika tidak, maka akan tertampil message box nama atau password salah. Kemudian kita beranjak di halaman kasir. Di sini saya juga langsung mengimport MySQL data client untuk menghubungkan database kita dengan Postman. Kemudian seperti yang kita lakukan sebelumnya, di sini kita mendeklarasikan sebuah fungsi dengan dim. Di sini saya mendeklarasikan connection dan dengan database koneksi ini, dengan perintah koneksi ini. Kemudian saya deklarasikan harga barang sebagai 0 untuk yang nantinya kita akan isi dengan bagian. Yang pertama kita akan membuat sistematika kasirnya. Di sini saya menggunakan datetime atau tanggal sebagai inputan kapan kita menginputkan data tersebut pada tanggal apa dan hari apa. Di sini saya menggunakan datetime plus tag. Kita node to string YYYMDD yang dimana ini akan menginsert atau memasukkan data pada hari ini, jam ini, dan juga menit ini. Kemudian saya menggunakan try lagi, kita connect open. Ini untuk memastikan bahwasanya seluruh SQL command yang kita jalankan ini berjalan. Jika tidak, ini tidak akan terjalankan tanpa koneksi open dan koneksi close. Jika salah satu ini terhapus, maka perintah SQL yang kita jalankan itu tidak jalan. Kemudian kita select ID, nama dari barang untuk mengetahui nama dan juga ID barang yang akan ditampilkan. Di sini saya deklarasikan lagi dim reader untuk mengembalikan nilai atau menampilkan nilai yang akan kita ambil. Di sini saya menggunakannya untuk menampilkan nama barang dan juga ID. Kita akan melihatnya. Nah, di fungsi tersebut kita dapat menampilkan data-data yang ada di tabel produk kita. Di sini ada nama barang sebagai produk dan kita lihat apakah sama. Ya, ternyata sama ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini CB barang ini adalah combo box yang kita isi dengan data-data dari tabel tersebut. Kita akan menampilkannya dengan display member sebagai teks atau nama dari sebuah produk dan juga value sebagai ID. Kemudian kita ke private sub dari combo box tersebut. Kita akan men-select harga berdasarkan ID dengan select harga from barang where ID at ID. Kemudian kita akan mengambil atau menampilkan data tersebut dengan direct cache. Direct cache sendiri ini untuk menampilkan setiap objek yang ada di CB barang selected item tersebut.
dengan value. Ini sama dengan, maksud saya ini sinkron dengan CB barang item add ini, karena ini untuk menampilkan, ini untuk memanggil, ini dan ini untuk menampilkan, sama-sama untuk mengambil dan menampilkan data barang. Kemudian saya beri reader lagi dengan mendeklarasikannya dengan dim. Kemudian harga barang yang telah saya deklarasikan di awal kita tampilkan dengan reader harga dari database atau dari tabel harga barang. Kemudian txt harga barang atau di sini harga barang di sini saya beri script harga barang ini dengan toString agar data harga barang ini kita dapat menampilkannya seperti ini, 2000 dan juga 5000. Kemudian kita hitung total. Di sini saya membuat private sub lagi, yaitu hitung total untuk menghitung total harga. Yang dimana maksud saya harga barang di sini, total harga barang di sini didapat dari banyaknya harga barang dikali jumlah barang, maka itu akan menjadi total harga atau hitung total. Kemudian saya akan menjelaskan tentang harga bayar, yang dimana harga bayar di sini diambil jika total harga dari barang tersebut dikalikan dengan jumlah barang, itu akan menjadi total bayar. Kemudian jika harga bayarnya di sini adalah maksud saya harga bayar di sini adalah ini penjumlahan dari harga barang dikali harga bayar. Jika sudah tertampil, maka kita akan membayarnya. Nah, jika harga bayarnya ini lebih besar atau sama dengan dari total harganya, maka transaksi ini akan dijalankan, yaitu dengan menginsert jumlahnya atau jumlah harga, maksud saya jumlah barang, kemudian total harga, kemudian harga bayarnya, kemudian kembaliannya, dan tanggal di mana data ini diinput. Yang dimana sebelumnya saya akan menjelaskan kembaliannya. Untuk harga kembaliannya ini didapatkan dari harga bayar dikurangi total harga. Yang dimana jika harga bayarnya ini lebih kecil daripada total harga, maka akan terjalankan nominalnya tidak cukup atau tidak dapat menjalankan transaksi. Kembali lagi di sini. Setelah menginputkan harga bayar di sini, maka akan dijalankan codingan ini, yang dimana jika codingan ini dijalankan dengan syarat harga bayar ini lebih besar atau sama dengan dari total harganya. Di sini perintah MySQL insert into transaksi ini dijalankan dengan add with value dari data yang diinputkan dari tampilan ini atau dari UI ini. Setelah berhasil dijalankan, maka akan tertampil message box berhasil disimpan. Jika tidak atau nominalnya ini lebih kecil, maka akan tertampil nominal tidak cukup.
kita akan mendemonstrasikannya. Sebentar. Nah, kita bisa menampilkan. Nah, jika harga bayarnya ini lebih kecil daripada total harganya, maka ini tidak akan tersimpan karena nilainya lebih kecil. Namun, jika kita inputkannya dengan harga yang sama, itu akan bisa atau lebih dari harganya. Misal 5.500. Nah, ini berhasil. Mungkin seperti itu saja ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.